Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuliatami Lestari dari Prodi Akuntansi dari Universitas Samudra, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang return on asset, yaitu salah satu dari materi analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ainul Yusna Harahap ST MSI. Baiklah, sebelumnya ROA merupakan indikator yang dapat menunjukkan profitabilitas perusahaan terhadap nilai asetnya. ROA juga menyediakan informasi mengenai beberapa efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. ROA itu juga dapat ditampilkan dalam bentuk persentase. Selanjutnya ada manfaat ROA sebagai alat analisis untuk menilai efisiensi penggunaan semua aset perusahaan untuk kebutuhan produksi atau penjualan. Yang kedua, sebagai pertimbangan bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengkonversi aset menjadi profit. Yang ketiga, sebagai indikator keberhasilan manajemen perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Yang keempat, dijadikan sebagai tolak ukuran apakah perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik di masa depan atau tidak. Dan yang kelima, menjadi cerminan kinerja profitabilitas manajemen perusahaan dibandingkan dengan pencapaian profitabilitas perusahaan lainnya. Baiklah, selanjutnya ini adalah rumus ROA. Bisa dilihat sendiri. Kita langsung ke selanjutnya. Contohnya misalnya PT Indomie memiliki nilai aset secara keseluruhan sekitar 200 juta dan laba bersih sekitar 30 juta. Sedangkan perusahaan Dana memiliki aset sekitar 150 juta dengan net income sebesar 25 juta. Selanjutnya mari berasumsi bahwa PT Indomie dan perusahaan Dana ini adalah sejenis. Apabila melihat net income-nya PT Indomie terlihat menguntungkan, untuk memastikannya hitunglah return on asset atau ROA PT Indomie dan perusahaan Dana menggunakan rumus ROA. ROA PT Indomie yaitu 30 juta dibagi 200 juta kali 100 sama dengan 15%. Ini menurut rumus yang tadi. Sedangkan ROA perusahaan Dana 25 juta dibagi 150 juta dikali 100, hasilnya 16,66%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, kita akan tahu bahwa ternyata PT Indomie masih kalah efisien dengan perusahaan Dana. ROA PT Indomie tercatat hanya 15%, sedangkan ROA yang dicatatkan perusahaan Dana mencapai angka 16,66%. Dari hasil ini pula kita bisa melihat bahwa meskipun laba bersih perusahaan Dana lebih sedikit dari PT Indomie, tetapi soal efisiensi perusahaan ini jelas lebih menguntungkan. Selanjutnya, analisis return on asset atau ROA. Salah satunya menurut Sherman 2015, terdapat 3 cara menganalisis rasio keuangan perusahaan, yaitu yang pertama ada intra-company analysis, trend analysis, dan industry comparison. Baiklah, langsung saja selanjutnya variabel yang mempengaruhi ROA. Yang pertama ada operating leverage atau operating leverage ini menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan. Dan selanjutnya yang kedua ada siklus kehidupan produk.
Siklus kehidupan produk ini mencakup beberapa tahap. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth dalam bahasa Inggrisnya. Dan yang ketiga, tahap kedewasaan, maturity. Yang keempat, tahap penurunan atau decline. Baiklah, saya rasa sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya di sini juga masih belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.